Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang terhormat Ayahanda Dr. Andes Komjen Pol Purnawirawan Lutfi Lubihanto MM selaku pembina Yayasan Muslim Jambi. Yang terhormat Ibunda Aryani Lasmawati, MPC Psikolog, selaku Ketua Umum Yayasan Muslim Jambi. Yang terhormat Ustadz Dr. Haji Zuhad Masduki, MAG, selaku pemateri. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 57 Jambi, Ibu Hajmia Guswika, MPD. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Islam Al-Azhar 57 Jambi, Ibu Robiatul Adawiyah, SPD. Yang saya banggakan Bapak dan Ibu Guru Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Alhamdulillah hari ini dapat kita bertemu lagi dalam acara kajian virtual Islami Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam acara kajian Islam virtual Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Selanjutnya, sholawat dan salam tak bosannya kita hadiahkan kepada roh baginda alam, putranya Abdullah, buah hati Siti Aminah, kekasih Allah, yakni Habibina wa Syafi'ina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya, untuk untuk kelancaran acara kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Elvis Priyadi. Kepada Bapak kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallahal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. والنجاة من النار والأفواح عند الحساب يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kok mandek? Kok mandek mana baik? Baiklah, acara selanjutnya yaitu kajian Islami virtual Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi yang ke-11. Dalam hal ini dengan tema amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah Bapak dan Ibu kita dengarkan secara bersama-sama kepada Ustadz Dr. Haji Zuhad Masduki MAG. Falyatafadhol mazkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati Ketua Yayasan Muslim Jambi, Bapak Komjen Pol Dr. Andes Lutfi Lubihanto, yang kita hormati Ketua Umum Yayasan Muslim Jambi, Ibu Aryani Lasmawati MPSI Psikolog, Ketua Bidang Pendidikan Profesor Dr. Nur Hayati MSc AGR, Ibu Kepala Sekolah SD Al-Azhar 57, Ibu Hajmia Buswika, yang kita hormati Kepala TK, Ibu Robiatul Adawiyah, para guru dan para staf yang kita banggakan. Alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kajian Islami virtual Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Tema yang diangkat siang ini adalah amalan yang disukai Allah. Apa saja amalan yang disukai Allah? Mari kita melihat ke hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya buka hadis riwayat Muslim nomor 139 dalam Kitabul Iman. Saya bacakan teksnya. Haddatsana Ubaidullah bin Mu'ad al-Ambari. Haddatsana Abi, haddatsana Su'bah anil Walid bin al-Aizar. Anahu sami'a Aba Amr as-Saibani qala. Haddatsani sahibah hadhihi dar wa asyara ila dari Abdillah. Qala. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyul amali ahabbu ilallah. Qala as-shalah ala waqtiha. Qultu summa ayyun. Qala summa birrul walidain. Qultu summa ayyun. Qala summal jihadu fi sabilillah. Abu Abdillah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa perbuatan-perbuatan yang paling disukai oleh Allah? Rasul menjawab, sholat pada waktunya. Dia kemudian bertanya lagi, kemudian apa? Rasul menjawab, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Dia bertanya lagi, kemudian apa lagi? Rasul menjawab, summal jihad fisabilillah, kemudian jihad di jalan Allah. Dalam teks yang lain, Rasul menjawab, apa perbuatan yang paling baik, perbuatan yang paling utama itu? Ad wa muha wa inqala. Kamu melakukan perbuatan-perbuatan baik
secara terus-menerus, walaupun secara kuantitas jumlahnya sedikit. Jadi terus-menerus, walaupun itu sedikit. Nah, jadi kalau gitu kita hari ini akan bahas 4 perkara, perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah sholat pada waktunya, kemudian birrul walidain, kemudian jihad, kemudian perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus. Atau ini kalau dalam bahasa Al-Quran, istilahnya istiqomah. 4 perkara. Mari kita lihat seperti apa ini penjelasannya. Ada sebagian yang sudah sangat jelas bagi kita semua. Perbuatan yang paling utama yang pertama adalah sholat pada waktunya. Sholat wajib ini yang dimaksud ya. Sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Dimulai dari sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Masing-masing dari 5 waktu sholat ini sudah ada ketentuannya, batasan-batasan waktunya. Jadi sholat itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa, sudah ada waktunya. Kalau sholat maghrib itu sekarang ini kira-kira dari jam 6 kurang 10 menit sampai jam 7. Kalau sholat isya waktunya panjang, dari jam 7 atau 75 menit kira-kira sampai hampir jam setengah 5, panjang sekali. Kemudian subuh ya mulai dari setengah 5 itu sampai kira-kira jam 6 kurang seperempat. Kemudian waktu zuhur mulai jam 11.50-an sampai kira-kira jam 15. Kemudian waktu asar dari jam 15 itu sampai kira-kira jam 5.45. Nah, jadi kita sholat yang baik itu sholat pada waktunya. Jangan sampai keluar dari waktu sholat. Tetapi yang paling utama, sholat itu di awal waktu. Nah, jadi walaupun sholat itu waktunya sudah ditetapkan, tetapi lebih baik lagi kalau melaksanakannya itu di awal waktu. Sholat itu adalah satu bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai dilewatkan waktu-waktu sholat. Kalau kita sampai melewatkan waktu-waktu sholat, kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat menurut tuntunan agama ini tidak bisa diqodho. Artinya kalau kita sengaja meninggalkan sholat, lalu sholat yang kita tinggalkan tidak bisa dibayar di luar waktu sholat itu tadi. Kecuali kalau orang itu tertidur atau lupa. Kalau misalnya sampai lewat waktu, maka begitu ingat yang bersangkutan harus segera melaksanakan sholat. Ya, ini dimaafkan karena tertidur, orang tidak sadar, atau karena lupa. Dia betul-betul tidak mengingat bahwa itu waktu sholat. Baik, saya kira ini semuanya sudah maklum ya tentang sholat ini. Jadi perbuatan yang paling utama pertama kali adalah sholat pada waktunya. Kenapa sholat ini sangat penting dalam agama? Karena menurut Rasulullah, sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Siapa yang melaksanakannya, maka dia telah melaksanakan agama. Waman hadamaha faqad hadamaddin. Siapa yang merusak sholat ini, maka dia telah merusak agama. Nah, sholat dan ini termasuk salah satu dari rukun Islam yang 5. Baik, saya kira ini sudah cukup jelas bagi kita semuanya. Tetapi lebih penting lagi, sekarang kita sholat itu bahasanya dalam Quran
sholat itu perintahnya selalu dirangkai dengan kata iqomah. Alladzina yuqimunas sholat wal muqiminas sholat. Perintahnya aqimis sholat. Apa makna dari merangkai kata sholat dengan kata iqomah itu? Kata para ulama, iqomatus sholat itu adalah melaksanakan sholat lengkap syarat rukunnya. Syaratnya wudhu. Rukunnya adalah berupa kegiatan, perbuatan-perbuatan dimulai dari takbir, takbiratul ihram sampai salam. Kemudian ada gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan di dalamnya. Ini rukunnya. Serta memahami makna dan tujuannya. Makna dan tujuan sholat itu dimensinya dimensi horizontal, hubungan dengan sesama manusia. Artinya, orang yang sholatnya baik akan membentuk akhlak yang baik. Orang yang sholatnya benar akan menjadikan yang bersangkutan itu interaksi sosialnya dengan masyarakat baik. Dia memiliki kepedulian sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama orang-orang yang kurang mampu, yang mampu berbagi yang kurang mampu. Nah, ini sholat. Jadi ada dua dimensi di situ, dimensi vertikal hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dimensi horizontal hubungan dengan sesama manusia. Yang kedua, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Qur'an, wasiat Allah kepada manusia salah satunya adalah birrul walidain. Dan birrul walidain ini dalam Quran urutannya ranking kedua. Wasiat yang pertama adalah birrullah, berbakti kepada Allah. Ayatnya mengatakan begini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi Allah mewasiatkan kepada kamu pertama adalah berbakti kepada Allah, tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun atau dengan siapapun. Allah ta'budu illa iyyahu. Lalu yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kepada kedua orang tua. Lanjutan ayatnya, kalau kedua orang tua yang hidup bersamamu ini telah mencapai usia tua, maka kamu jangan sampai mengatakan bertutur kata kasar kepada orang tua. Fala taqul lahumā uffin. Dan kamu jangan menghardik keduanya, wala tanharhumā. Dan katakanlah kepada keduanya itu tutur kata, ucapan-ucapan yang lembut, qawlan karīmā, ucapan-ucapan yang penuh penghormatan kepada kedua orang tua. Nah, kenapa kita mesti berbakti kepada Allah? Karena kita ada, itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan kita itu melalui sistem yang telah ditetapkan. Nah, sistem reproduksi itu melalui perkawinan antara ibu dan bapak, antara kedua orang tua kita itu. Nah, dari sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam reproduksi itu diterapkan oleh kedua orang tua. Sehingga dari perkawinan antara keduanya lahirlah anak-anak mereka, termasuk kita-kita ini. Nah, bagaimana cara kerjanya sistem ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun ayat 14, ayat 12 sampai ayat 14. Yang intinya di situ dikatakan begini.
Manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Saripati tanah kemudian dimakan oleh manusia lewat tumbuh-tumbuhan, lewat biji-bijian, lewat buah-buahan. Lalu yang dimakan manusia itu ada yang menjadi sperma, nutfah. Nah, ketika orang tua itu menikah, hubungan intim dengan pasangannya, maka nutfah itu bercampur dengan ovum, kemudian membelah, lalu menggantung pada dinding rahim. Ini yang disebut dengan alaqah. Dari situ kemudian berproses terbentuk mudghah, segumpal daging yang secara biologis itu hidup. Lalu dari situ terbentuk tulang belulang. Setelah itu fase berikutnya tulang belulang dibungkus dengan daging. Setelah itu Allah meniupkan roh ciptaannya. Lalu sampai waktunya janin ini akan lahir ke dunia. Nah, inilah fase-fase Allah menciptakan manusia. Setelah lahir kemudian dia diasuh oleh orang tuanya. Ibunya menyusui sampai umur 2 tahun. Kalau ingin menyusui secara sempurna. Kemudian dia menjadi anak kecil. Diasuh oleh kedua orang tuanya, dididik oleh kedua orang tuanya. Sesuai budaya yang berkembang di dalam lingkungan hidupnya itu. Kemudian dia diajari segala macam. Dan yang pertama kali diajarkan oleh orang tua adalah kemampuan berbahasa, kemampuan berkomunikasi. Sehingga kita sekarang bisa berkomunikasi itu adalah jasa dari kedua orang tua kita. Kita bisa mengenali segala sesuatu yang ada di lingkungan kita, ini juga jasa dari kedua orang tua kita. Kita hidup sehat, ini juga jasa dari kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita semua. Sampaikannya nanti kita setelah usia anak-anak sekolah dari tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi, sampai kita itu dewasa, kemudian kita menikah. Barulah kita mungkin berpisah dengan kedua orang tua, karena kita membentuk keluarga sendiri. Nah, inilah jasa orang tua. Dan di ayat yang lain Allah menggambarkan bahwa ibunya itu menderita, susah payah ketika dia hamil, membawa jabang bayi itu tadi, sampai dia melahirkan dengan rasa sakit yang dia alami. Nah, oleh karena itu, karena peran orang tua yang sedemikian besar itu, maka Allah berwasiat kepada semua anak agar anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Wabil walidaini ihsana. Jangan sampai anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan kebaikan orang tua itu tidak bisa ditandingi oleh anak. Jadi seorang anak betapapun kayanya, dia tidak bisa menandingi kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua kepada dirinya itu. Itu tidak bisa dibayar dengan materi, tidak bisa dibayar dengan uang, berapapun besarnya. Jasa yang telah diberikan orang tua kepada anaknya, siapapun anak itu. Nah, oleh karena itu, marilah kita resapi benar ajaran ini, birrul walidaini. Nah, jadi Nabi sendiri menyatakan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah yang kedua itu adalah birrul walidaini. Nah, ini penegasan di dalam Quran juga banyak menyangkut wasiat berbakti kepada kedua orang tua. Jadi urutannya adalah urutan yang kedua setelah perintah berbakti kepada Allah. Jadi kita ada diciptakan oleh Allah lewat sistem yang ditetapkannya melalui perkawinan. Dan perkawinan ini melahirkan anak-anak dan kita-kita ini semuanya. Baik. Kemudian yang ketiga, amal yang paling utama itu atau amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah al-jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Mari kita lihat jihad itu apa. Selama ini kita ada kesan yang agak keliru, tidak begitu pas, karena jihad ini selalu dikesankan sebagai perang fisik, melawan musuh-musuh Allah, melawan musuh-musuh agama. Nah, jadi kejahada itu artinya apa?
ini mengandung makna usaha sungguh-sungguh, mencurahkan segala kemampuan, yang menuntut orang yang berjihad itu mengeluarkan segala daya dan kemampuannya untuk mencapai tujuan yang telah dia gariskan. Nah, itu pengertian jihadnya secara bahasa. Itu bisa jihad fisik, bisa juga jihad yang non fisik. Jadi seorang mujahid, orang yang berjihad itu mengeluarkan segala daya dan kemampuannya. Daya akal, daya kolbu, daya hidup, daya fisik, semua dicurahkan untuk mencapai tujuan tadi itu. Dan seluruh kemampuan itu diarahkan ke sana untuk mencapai tujuan tadi itu. Nah, karena itu jihad ini pengorbanan. Nah, dan dengan demikian orang yang berjihad itu tidak menuntut atau mengambil, tetapi malah memberi semua yang dimilikinya agar tujuan yang telah digariskan itu betul-betul tercapai. Nah, inilah pengertian dari jihad. Nah, jadi kita jangan salah paham dan jangan keliru memahami kata jihad ini seolah-olah itu hanya jihad melawan musuh yang nyata. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, perintah-perintah berjihad itu objeknya tidak disebut. Yang disebut secara nyata itu hanya jihad melawan musuh yang nyata. Jihad melawan orang-orang kafir. Jahidil kufar waghlud alaihim. Berjihadlah melawan orang-orang kafir dan bersikaplah keras kepada mereka. Orang-orang kafir yang memusuhi kita dan memerangi kita. Maka sikap permusuhan dan perlawanan itu harus dihadapi dengan perang melawan mereka. Nah, tapi kalau orang kafir itu tidak memerangi kita, ya tidak boleh diperangi. Kalau orang kafir itu tidak memusuhi kita, juga tidak boleh dimusuhi. Kalau mereka bersahabat dengan kita, ya kita harus bersahabat dengan mereka. Nah, jadi perintah untuk memerangi orang kafir itu ada alasannya. Kalau mereka itu memerangi kita, kalau mereka itu memusuhi kita. Kalau mereka tidak memerangi dan tidak memusuhi, maka kita diperbolehkan untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, ini ada ayatnya di surat Al-Mumtahanah. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memusuhi dan tidak memerangi kamu dan mengeluarkan kamu dari kampung halamanmu. Nah, jadi kalau mereka tidak melakukan itu, maka kita boleh berbuat baik pada mereka dan boleh berlaku adil kepada mereka. Ini ada di surat Al-Mumtahanah. Jadi sikap kita kepada orang kafir itu ditentukan oleh sikap mereka kepada kita. Nah, itu ya yang dimaksud jihad melawan orang-orang kafir. Nah, karena kata jihad dalam Quran itu tidak menyebut objeknya, misalnya surat Kabut ayat 6, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya untuk dirinya sendiri. Artinya berakibat kemaslahatan baginya. Ini tidak menyebut objek. Kita pernah sampaikan bahwa kalau Allah menggunakan kata kerja transitif dan objeknya tidak disebut, maka objeknya itu menjadi luas. Nah, sehingga jihad objeknya menjadi luas, tidak hanya melawan musuh yang nyata. Tetapi objek jihad itu paling tidak ada 3. Pertama adalah menghadapi musuh yang nyata. Orang-orang kafir yang memusuhi dan memerangi kita, mengusir orang-orang Islam dari kampung halamannya, maka itu harus diperangi. Yang kedua, jihad menghadapi setan. Nah, setan itu sudah pernah kita sampaikan. Siapa mereka? Semua pelaku keburukan yang mendorong orang lain untuk melakukan keburukan yang sama. Itu namanya setan. Dan setan itu ada 2 oknum, setan jin dan setan manusia. Setan jin nggak kelihatan karena alamnya beda dengan alam kita dan tidak efektif menggoda kepada manusia. Yang kedua, setan manusia ini wujudnya sama dengan kita, berorganisasi, makan minum, berkegiatan sama dengan kita.
tapi akhlaknya buruk. Dia selalu berkecenderungan melakukan keburukan dan menyeret orang lain dalam keburukan itu. Nah, jadi setan manusia ini efektif menggoda kepada kita karena dia hidup di lingkungan kita. Dia hidup ada di tengah-tengah kita. Nah, itu yang dimaksud setan manusia. Tipu dayanya setan ini kalau kita kembali kepada Al-Quran, paling tidak ada 7. Pertama adalah waswasah, membisikkan bisikan-bisikan buruk. Yang kedua, tamani, menawarkan angan-angan kosong yang kalau kita ikuti tidak ada wujudnya. Itu seperti fata morgana, kita ketipu. Yang ketiga, tazyin, memoles sesuatu yang buruk kelihatan baik. Baik sesuatu itu material maupun imaterial. Kemudian yang keempat, tadlil, menyesatkan, baik jalan hidup maupun jalan yang kita lewati. Yang kelima, sodun ansabilillah, menghalang-halangi dari jalan Tuhan. Bisa lewat jalur politik, bisa lewat jalur ekonomi, bisa lewat jalur sosial, budaya, dan lain-lain. Yang keenam, tahwif, mengintimidasi, nakut-nakuti. Ini seperti yang sebelumnya, bisa lewat politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, adawah, menciptakan permusuhan di antara manusia. Kalau dalam Quran disebut, sarana menciptakan permusuhan itu dulu lewat minuman keras dan lewat perjudian. Yang disebut di surat Al-Maidah ayat 91 itu. Nah, tapi kalau sekarang, menciptakan permusuhan itu bisa lewat berbagai sarana, terutama dengan perkembangan medsos, media komunikasi sekarang ini, IT sekarang ini. Nah, jadi sekarang orang menciptakan permusuhan itu hanya mengirim WA, SMS kepada kelompok-kelompok tertentu, orang bisa bermusuhan satu dengan yang lain. Nah, orang bisa dibenturkan karena perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan ormas, perbedaan partai politik, perbedaan status sosial, itu bisa dibenturkan oleh para provokator yang mengirim WA-WA lewat media komunikasi itu tadi. Nah, itu namanya setan, ya, setan manusia yang efektif menggoda kepada kita semua. Nah, jihad melawan setan ini tidak gampang, berat sekali. Nah, jadi ini jihad. Nah, jadi bukan melawan musuh yang nyata, jihad melawan setan. Nah, setannya ya manusia-manusia yang tidak baik, yang berkecenderungan buruk, yang ingin menjerumuskan orang lain dalam keburukan yang sama. Lalu yang ketiga, jihad itu jihad menghadapi nafsu yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri. Jadi jiwa kita itu punya dua kecenderungan baik dan kecenderungan buruk. Kalau kita mau melakukan sesuatu, maka ada tarik-menarik antara kecenderungan baik dan kecenderungan buruk. Nah, kalau kecenderungan baik itu kalah sama kecenderungan buruk, maka kita kemudian melakukan keburukan. Kalau kecenderungan baik yang menang, maka kita melakukan kebaikan dan keburukan itu tidak kita lakukan. Nah, ini tarik-menarik ini sangat kuat. Dan kalau itu ada rangsangan dari luar yang kecenderungan buruk ini, biasanya kecenderungan baik bisa dikalahkan oleh kecenderungan buruk itu tadi. Nah, ini tentu harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Maka Rasulullah seusai perang Badar itu, beliau bersabda, "Raja'na minal jihadil aswar ilal jihadil akbar." Kayak kita pulang dari jihad kecil menuju ke jihad besar. Sahabat bertanya, apa itu Rasul? Jihad besar itu? Rasul menjawab, jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsunya sendiri. Nah, ini memang berat sekali. Karena kadang-kadang ini berkaitan dengan kepentingan-kepentingan subjektif yang kita perjuangkan. Nah, dan kita tidak ingin kepentingan-kepentingan itu lewat dari kita. Nah, padahal kepentingan itu sendiri tidak baik. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat manusia itu melakukan keburukan. Nah, jadi sekali lagi, kata jihad dalam Quran itu tidak identik dengan perang. Nah, perang itu memang diperlukan pada waktu ada musuh yang nyata,
yang menyerang kepada kita atau yang berusaha menyerang kepada kita. Tetapi kalau tidak ada musuh yang nyata, maka jihad itu ke dua arah orientasinya, jihad melawan setan dan jihad melawan hawa nafsu. Nah, jadi jihad ini harus terus-menerus dilakukan. Makanya jihad ini sesuai konteks. Kalau kita sekarang di Indonesia apa jihadnya? Baik yang Muslim maupun non-Muslim, sekarang jihadnya itu adalah perang melawan COVID, musuh yang tidak nampak. Nah, perang melawan COVID. Ini semua harus bersatu padu untuk menghilangkan COVID ini tadi. Nah, maka kebijakan-kebijakan negara, pemerintah itu harus didukung supaya COVID itu segera hengkang dari bumi Indonesia, sehingga kita bisa hidup normal kembali sebagaimana sedia kala. Nah, ini jihad ya, jihad. Jadi amal yang paling baik yang dicintai oleh Allah yang ketiga adalah jihad. Termasuk jihad itu apa? Jihad melawan kemiskinan. Masyarakat kita itu banyak yang masih miskin, apalagi dengan COVID ini bertambah banyak ini angka kemiskinan di Indonesia itu. Nah, kita mesti jihad, usaha yang sungguh-sungguh mencapai tujuan untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat yang ditimpa kemiskinan itu tadi. Nah, bahkan ada orang-orang yang tadinya sudah mapan karena PHK, karena kehilangan pekerjaan, lalu jatuh miskin, menjadi tidak memiliki sumber ekonomi lagi. Nah, kita mesti jihad, membantu mereka supaya mereka terbebas dari masalah kemiskinan, masalah ekonomi tadi itu. Nah, jadi jihadnya banyak kalau gitu sekarang kita ini, dalam konteks masyarakat yang luas. Jihad mengentaskan kebodohan. Banyak juga masyarakat kita yang sekarang ini belum melek, masih bodoh, perlu ditingkatkan taraf pendidikannya sehingga mereka bisa hidup layak dan bisa bersaing secara wajar dalam kehidupan sekarang ini, dalam semua lini kehidupan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang politik dan lain sebagainya itu. Nah, itu ya jihad. Jadi jihad itu minimal 3 tadi. Jihad melawan musuh yang nyata, jihad melawan setan, yang ketiga jihad melawan hawa nafsu. Lalu yang keempat, apa perbuatan yang paling disukai oleh Allah itu? Nabi menjawab, melakukan sesuatu adwamha, yang ajak wa inqala, walaupun nominalnya sedikit, walaupun jumlahnya sedikit, walaupun kuantitasnya itu sedikit. Ini kalau dalam bahasa Al-Quran, istilah yang lebih tepat namanya istiqomah. Seperti yang disebut di surat Hud ayat 112. Allah berfirman kepada Rasul, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Wahai Rasul, istiqomahlah kamu, fastaqim, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Fastaqim kama umirta. Demikian juga orang-orang yang mengikuti kamu, para sahabat, hendaklah mereka juga istiqomah dan jangan melampaui batas. Wala tadghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha Periksa, Maha tahu apa yang kamu lakukan. Nah, apa istiqomah? Istiqomah itu didefinisikan oleh para ulama sebagai tuntutan untuk melaksanakan perintah secara sempurna. Jadi tuntutan untuk melaksanakan perintah secara sempurna. Sehingga semua unsur dari yang diperintahkan itu terwujud dalam kenyataan. Dan hal itu dilakukan terus-menerus dari awal sampai akhir. Nah, ini istiqomah itu. Makanya istiqomah itu adalah perbuatan yang paling berat untuk kita lakukan, tidak ringan. Karena tuntutannya 2. Pertama, melaksanakan perintah secara sempurna. Sempurna itu berarti semua unsurnya dari yang diperintahkan itu
terwujud di dalam kenyataan. Melaksanakannya tidak hanya asal-asalan, sempurna sungguh-sungguh. Yang kedua, melakukan perintah, melaksanakan perintah secara sempurna ini terus-terusan dari awal sampai akhir. Adwam tadi, terus-menerus, bukan hanya 1-2 kali, bukan hanya kadang-kadang, bukan hanya sering-sering, tapi terus-menerus dari awal sampai akhir. Nah, jadi 2 hal yang dituntut dari istiqomah. Kesempurnaan melakukan perintah, kesempurnaan melaksanakan perintah. Yang kedua, terus-menerus dilaksanakan seperti itu. Nah, makanya berat sekali. Makanya orang istiqomah itu berat, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu pernah ditegur oleh seorang sahabat, Abu Bakar. Tegurannya begini, "Wahai Rasul, aku lihat Anda ini kok rambutnya mulai memutih." Rasul kemudian menjawab begini, "Yang membuat rambutku mulai putih itu surat Hud. Sayyabatni Hud wa akhwatuha." Nah, jadi yang membuat rambutku putih itu surat Hud. Kenapa? Karena di surat Hud ayat 112 tadi ada perintah istiqomah. Nah, melaksanakan sesuatu secara sempurna dan terus-menerus. Nah, di dalam bidang apa? Kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu. Jadi istiqomah itu dalam 3 hal. Pertama dalam wilayah akidah, yang kedua dalam wilayah syariah, hukum-hukum, yang ketiga dalam wilayah akhlak. Nah, jadi akhlak ini salah satunya nanti berhubungan dengan muamalah, interaksi sosial antar manusia. Nah, ini istiqomah, tidak mudah. Makanya Nabi ditegur oleh sahabat, rambutnya mulai memutih, atau mungkin bukan putihnya rambut, tetapi Nabi ini kok kelihatan tampilannya lebih tua dari umur yang sebenarnya. Oh, karena dia serius di dalam melaksanakan sesuatu. Nah, ini yang dimaksud. Jadi ada 4 perbuatan yang paling dicintai oleh Allah: sholat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, jihad dalam arti luas tadi, kemudian istiqomah. Nah, jadi istiqomah yang keempat itu istilah yang paling pas adalah istiqomah. Ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, namanya As-Saqafi. Dia bertanya begini, "Wahai Rasul, aku mau tanya sama Baginda satu pertanyaan. Kalau Baginda sudah menjawab, aku tidak perlu tanya sama orang lain." Nabi lalu menjawab, "Qul amantu billah summastaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu dalam ucapan itu. Nah, jadi istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah ini memang. Awal-awal masa Islam itu tidak mudah, karena orang-orang yang berakidah Islamiyah itu dimusuhi oleh orang-orang Mekah yang waktu itu memiliki kedudukan yang mapan. Orang-orang kaya, orang-orang yang berkuasa menindas mereka, menghukum mereka, menyiksa mereka. Nah, jadi istiqomah dalam akidah itu resikonya berat. Orang bisa mati karena disiksa oleh majikannya gara-gara dia mengikuti Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kasusnya banyak ini, budak-budak yang mati karena disiksa oleh majikan-majikannya itu. Nah, seperti Sumayyah, seperti Yasir, dan beberapa sahabat yang lain itu. Baik, saya kira saya tidak usah memperpanjang uraian. Nanti kalau ada yang belum paham silahkan didiskusikan. Inilah tema kita, amalan yang disukai Allah, 4 perkara. Sholat pada waktunya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Yang keempat adalah istiqomah. Silakan yang mau komentar.
Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparannya tadi. Dari pemaparan Ustadz tadi, ada 4 perkara yang dicintai oleh Allah. Pertama yaitu as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Kemudian yang keempat, istiqomah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung dan kami ucapkan selamat datang. Kemudian selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan baik pada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh pertanyaannya luar dari materi. Kami persilahkan. Boleh Bapak Ibu ingin bertanya, angkat tangannya atau boleh kasih reaction. Nggak ada nanya gitu. Tunggu ada nanya. Baik, Pak Elvis, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz terkait tentang amalan sholat yang disukai Allah ini. Ini mana yang lebih utama Ustaz, mana yang lebih baik? Saat kita melaksanakan sholat sunnah, obliyah, apakah lebih baik di rumah, kemudian kita sholat wajibnya, fardunya di masjid, atau obliyahnya kita langsung di masjid juga? Nah, karena kalau di rumah biasanya kalau obliyah di rumah sampai di masjidnya jadi masbuk Ustaz. Nah, sementara di rumah kan juga diharuskan sama Nabi menganjurkan untuk juga mendirikan sholat sunnah. Nah, demikian Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi kalau di hadis yang tadi disampaikan Nabi itu, as-sholat ala waktiha itu maksudnya sholat wajib. Lebih-lebih sholat berjamaah di masjid. Ini yang utama. Maka yang paling utama ini tidak bisa dikalahkan oleh keutamaan yang levelnya ada di bawahnya. Kalau Pak Elvis ini mau sholat sunat di rumah tapi ketinggalan sholat wajib di masjid berjamaah, ya sholat sunatnya dikemudiankan. Nah, dilakukan di masjid. Nah, gitu. Supaya bisa mengejar sholat jamaah bersama makmum, bersama imam itu tadi. Nah, jadi harus bisa disiasati supaya sholat jamaahnya tidak ketinggalan. Jangan mengutamakan sholat sunat di rumah, tapi yang lebih utama kemudian ditinggalkan, menjadi masbuk. Nah, gitu. Ketinggalan. Tidak bisa mengikuti secara utuh sholat itu tadi. Ya, saya kira gitu ya. Jadi yang paling utama jangan dikalahkan oleh utama yang levelnya itu ada pada peringkat bawahnya. Silakan nanti diatur caranya itu supaya tidak telat. Gitu ya. Oke, ya baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Baik, selanjutnya Ustadz ada pertanyaan dari Ibu Rizky Yuliana. Assalamualaikum Ustadz, saya bertanya, adakah tanda-tanda dari alam yang dapat kita jadikan untuk petunjuk untuk mengetahui sudah masuknya waktu sholat? Terima kasih Ustadz. Ya, tanda-tanda alam masuknya waktu sholat itu ada, dan dalam hadis
karena dulu itu belum ada jam, belum diciptakan atau jam itu. Nah, jam itu baru ada kan pada zaman modern ya, pada zaman modern. Pada zaman Nabi itu orang belum mengenal yang namanya jam. Kalau mengenal jam, jamnya itu jam pencet. Jam pencet itu jam yang ditetapkan berdasarkan peredaran matahari. Jadi orang membuat kotak yang di situ ada setengah lingkaran yang ditaruh pada satu papan. Kotak ini melingkar ya, setengah lingkaran. Kemudian di situ dikasih paku di bagian tengah atasnya itu, kemudian di bawahnya diberi angka-angka. Nah, sesuai waktu-waktu sholat. Jadi di situ udah ada zuhur, asar. Kalau yang waktu maghrib bisa subuh tidak bisa karena mataharinya sudah tidak ada. Nah, nanti di situ akan menunjuk tingkat ketinggian matahari tadi itu. Nah, maka dalam posisi tertentu berarti itu sudah masuk waktu zuhur. Ketika nanti posisi tertentu yang lain itu sudah masuk waktu asar. Itu jam yang ada di masa itu, namanya jam pencet ya, miswalah, saatul haid. Jadi jam tembok dalam arti yang dibikin seperti itu. Nah, jadi ada dua macam jam ya, saatul haid wal miswalah, jam yang digerakkan oleh mesin dan jam yang ditentukan oleh pergerakan matahari. Nah, ini berdasarkan tanda alam tadi, yaitu tanda yang ditimbulkan oleh pergerakan matahari. Tingkat kemiringannya itu seperti apa. Nah, kalau di dalam hadis Nabi sendiri, yang menentukan waktu-waktu sholat itu ya fenomena-fenomena alam itu tadi. Nah, gitu, fenomena alam itu. Misalnya kalau waktu maghrib, terbenamnya matahari. Nah, terbenamnya matahari kan bisa diamati ya. Orang bisa lihat, terutama di Saudi Arabia, karena di sana itu tempatnya di pantai datar, mudah sekali itu diamati. Tidak banyak pohon-pohonan di situ, tidak ada hambatan-hambatan di situ. Nah, nanti waktu maghrib itu kemudian ditandai dengan munculnya mega merah itu. Nah, ketika mega merah itu sudah hilang, maka ini berarti sudah masuk waktu asar. Nah, waktu isya. Terus waktu isya ini panjang sekali sampai nanti munculnya fajar shadiq. Nah, sudah kita masuk waktu subuh. Fajar itu ada dua, fajar shadiq dan fajar kadhib. Fajar kadhib itu sebelumnya. Ini kita belum masuk waktu subuh. Sampai subuh ini terbit matahari. Nah, kan kelihatan ini fenomena alamnya, terbitnya matahari. Jadi matahari sudah kelihatan, sinarnya sudah menyebar ke wilayah di sekeliling kita. Lalu nanti masuk waktu zuhur. Ketika matahari ada di tengah-tengah, itu belum masuk zuhur. Ketika matahari sudah bergeser sedikit ke arah barat, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Sehingga bayang-bayang itu sudah mulai kelihatan. Kalau pas di tengah-tengah, kan nggak ada bayang-bayangnya manusia itu. Nah, bayang-bayang nggak ada. Begitu ada muncul bayang-bayang, berarti matahari sudah bergeser ke barat. Nah, ini sudah masuk waktu zuhur. Nah, gitu. Nanti waktu asar itu, kalau panjang bayangan itu sudah sepanjang ketinggian manusia, lebih sedikit. Nah, maka ini berarti sudah masuk waktu asar. Nah, itu tanda-tanda alam yang ditetapkan oleh Rasul. Jadi standarnya adalah pergerakan matahari untuk yang siang. Nah, untuk yang malam ya ada fenomena-fenomena yang juga diakibatkan oleh matahari tadi itu. Nah, gitu. Ada garis-garis yang ada di ufuk. Nah, itu lebih rinci ada keterangannya di dalam hadis Nabi tentang waktu-waktu sholat. Jadi memang memakai tanda-tanda alam. Tapi bukan tanda alam yang lain ya. Jadi ini semuanya berkisar kepada
mataharinya, berkisar pada matahari, sinar matahari itu. Itu saya kira Bu Rizky Yuliana ya. Baik. Cinta Allah. Sebenarnya banyak. Ya, seperti itu Ibu Rizky Yuliana. Bagaimana Ibu? Bisa dilihat dari fenomena matahari, Ibu. Iya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, oh iya, kami persilahkan kepada Miss Selfie. Pada Ibu kami silahkan. Terima kasih Bu Ani. Baik, Ustadz Suhad, saya izin bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana Ustadz jika kita kedatangan tamu ketika kita sedang sholat? Berikut pertanyaan saya Ustadz, terima kasih. Kalau kita sedang sholat, lalu ada tamu, maka boleh memberi tanda bahwa kita sedang sholat. Misalnya, takbiratul ihramnya agak dikeraskan, atau takbir pergeseran dari satu gerakan ke gerakan yang lain itu dikeraskan. Jadi misalnya, waktu tamu datang, Assalamualaikum, kita pas rukuk. Nah, maka Sami Allahu liman hamidahnya bisa dikeraskan. Sami Allahu liman hamidah. Nah, sehingga tamunya ngerti toh kalau kita sedang sholat. Nah, gitu. Atau Allahu Akbar, nah, boleh itu agak dikeraskan seperti itu. Sampai kita selesai sholat. Nah, tamunya juga harus toleran. Kalau si tuan rumahnya sedang sholat, jangan dipaksa untuk membatalkan sholat. Nah, gitu. Sekarang yang sering mengganggu itu HP. Kalau ibu sholat, ibu naruh HP-nya di dekat sholat, tempat sholat, lalu berdering HP-nya. Gimana itu? Ya dibiarkan saja kalau itu. Nah, jangan kemudian mengutamakan panggilan HP, meninggalkan sholat. Nah, tidak boleh itu. Nah, biar aja itu diselesaikan dulu sholatnya. HP nanti diurusin setelah sholatnya itu selesai. Makanya untuk sholat itu kita harus menciptakan situasi yang kondusif sehingga sholatnya bisa khusyuk. Kalau tidak kondusif situasinya, sholatnya menjadi tidak khusyuk. Apalagi orang punya HP beberapa biji, semua berdering pada waktu kita sholat bergantian, nah, sholatnya jadi tidak khusyuk itu, sama sekali tidak konsentrasi. Nah, gitu ya. Jadi kalau tamu datang gampang itu. Takbirnya dikeraskan, memberi tanda bahwa kita sedang sholat itu dibolehkan, tidak membatalkan sholat. Kamu ya, jangan. Baik, seperti itu Bu Selfie. Jadi kalau ada yang datang, Ibu lagi sholat, jangan dibatalkan Ibu. Ya, cukup mengeraskan suara Ibu, bacaan Ibu sholat. Bagaimana Ibu? Ada yang lain? Baik, terima kasih Ustadz. Namun apabila kita sholatnya itu di belakang Ustadz, jadi jauh dari tamu yang datang, itu bagaimana Ustadz ya? Jadi kalau dikerasin mungkin tidak terdengar seperti itu, tapi sedangkan tamu tersebut mengebel terus tetap memanggil seperti itu Ustadz. Ya biarkan saja kalau begitu. Toh tamunya akan punya kepentingan dengan tuan rumah kan. Nah, sholat kan hanya 3 menit atau paling banyak 5 menit. Tamu yang berkepentingan sama kita pasti akan menunggu. Saya seringkali sholat ada tamu. Ya, tamunya di depan. Saya sholatnya di ruang belakang. Saya sholat lebih dari 5 menit, tamunya tetap saja nunggu. Karena tahu saya ada di rumah. Nah, gitu. Jadi tahu saya ada di rumah dan dia tahu itu waktu sholat. Dia nunggu, tetap nunggu di depan. Karena tamu punya kepentingan. Nah, gitu. Jadi kalau tamunya kok pergi ya tidak apa-apa. Nah, kecuali kita yang punya kepentingan, itu lain lagi. Tapi orang datang biasanya ini orang punya kepentingan.
Atau orang nanti kalau misalnya pergi kan kirim WA ya, nah, tadi saya datang tapi tidak ada yang nyaut di rumah. Nah, saya kemudian pergi. Nah, nanti kan bisa janjian lagi pada waktu yang lain untuk pertemuan lagi berkaitan dengan apa kepentingan yang akan dia sampaikan itu. Nah, gitu. Jadi intinya sholat jangan dibatalkan hanya gara-gara ada gangguan tamu itu. Bel ya biarkan saja itu belnya berbunyi. Nah, gitu. Nah, saya kira gitu ya. Jadi kita harus punya sikap yang jelas. Atau kalau supaya kita tahu, orang tahu bahwa kita sedang sholat, di dekat bel ditulisi sedang sholat. Nah, jadi kalau sering ada bel pada saat sholat, ditulis, ada tulisan digantung di situ, sedang sholat. Nah, pasti tamunya tidak akan ngepel-ngepel. Nah, kalau itu kasusnya sering. Kalau kasusnya hanya sekali ya biarkan saja begitu. Atau sedang istirahat. Nah, itu kan biasanya kalau ada orang sedang istirahat kan ditulis itu sedang istirahat. Dokter praktek jam istirahat. Kan lalu ditulis toh sedang istirahat. Nah, sehingga orang tidak akan ngepil karena tahu dokternya sedang istirahat. Jadi udah diberitahu sebelumnya. Antisipasi kemungkinan-kemungkinan ada tamu yang datang. Kecuali kalau misalnya ini seorang dokter, tamu yang datang ini emergensi, kalau nggak segera ditolong mati, nah itu orang boleh batalkan sholat. Misalnya kita dalam perjalanan, pas di jalan itu di pinggirnya ada sungai, lalu ada orang kecemplung sungai, kalau nggak ditolong itu orang akan mati. Nah, kita boleh itu batalkan sholat. Nah, yang kita tahu itu ada di situ. Nah, gitu. Kita sholat di rumah, kita tahu ada anak kecil kecemplung kolam di samping rumah kita. Nah, kita boleh itu batalkan sholat, lalu menyelamatkan anak kecil yang kemungkinan mati kalau nggak segera ditolong. Nah, itu boleh. Nah, itu ya, yang emergensi seperti itu. Tapi kalau kondisi normal saja, jangan membatalkan sholat. Yang emergensi boleh membatalkan sholat. Itu ya, Bu Sylvia, kira-kira. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam. Silakan Bu Mary. Assalamualaikum Ustadz. Nah, Tadi salah satu amalan yang disukai oleh Allah SWT ialah berbakti terhadap orang tua. Dan kita sebagai anak tentunya dilarang untuk yang sering kita sebut itu anak yang durhaka. Nah, tapi apakah ada istilah orang tua durhaka dalam Islam? Seperti kan kita banyak berita-beritanya ada yang menyiksa anak, membunuh bahkan. Dan bagaimana kalau ada orang tua yang durhaka, bagaimana sikap seorang anak dalam keadaan tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. orang tua durhaka itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Dulu kalau zaman jahiliyah, sebelum Islam datang, durhaka orang tua itu kalau punya anak perempuan lalu dibunuh. Baik pada saat setelah lahir maupun setelah anak itu umur balita. Ya. Jadi membunuhnya bisa saat setelah lahir, diketahui ini perempuan lalu dibunuh. Atau pada saat anak itu umur balita. Makanya di Quran dikecam dan diancam masuk neraka. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila nanti anak-anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup itu ditanya
di hari kiamat. Atas dasar dosa apa mereka itu dibunuh oleh orang tuanya. Nah, jadi kalau dulu orang tua membunuh anak perempuan itu karena takut miskin atau takut anak itu nanti kalau sudah dewasa jadi tawanan musuh. Nah, karena orang Mekah dulu kan suka perang. Nah, gitu. Atau tidak suka bisa diajak perang, kontribusi dalam perang. Ini salah satu bentuk kedurhakaan orang tua terhadap anak. Ini durhaka yang paling besar. Nah, kalau sekarang durhakanya orang tua itu ya kalau orang tua tidak memberi kebutuhan pokok si anak, baik kebutuhan makan, kebutuhan kesehatan maupun kebutuhan pendidikan. Hilang ya suara Ustadz Zuhadnya. Ustadznya mana? Iya Bu, sepertinya Ustadznya mana nih? Ustadznya ini. Kami kontak dulu ya. Oh iya, baik Bun. Wah, ini nanti saya izin tanya ya. Iya Bun. Mohon maaf Bapak Ibu, kajiannya terhenti sebentar. Ustadz Zuhadnya mungkin kendala sinyal.
Halo? Baik, Assalamualaikum Ustadz. Sudah bisa masuk lagi ya? Iya, Ustadz. Ya, tadi pertanyaannya, apakah ada orang tua durhaka? Tadi sudah kita sampaikan ada. Orang tua durhaka itu berarti orang tua yang tidak melaksanakan tugas-tugas kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya. Kalau di zaman jahiliyah, orang tua membunuh anak-anak perempuannya. Kalau sekarang ya orang tua tidak memberi pendidikan, kesehatan, kebutuhan fisik anak-anak, ya termasuk durhaka, dia mengabaikan anak-anak itu. Jadi ada anak durhaka, ada orang tua yang juga durhaka. Jadi tanggung jawab pengembangan fisik, akhlak, intelektual anak itu ada pada orang tua. Maka kalau itu tidak dilaksanakan, dia masuk kategori durhaka. Nah, ini orang-orang tua makanya sebelum mereka menikah itu perlu diberi pencerahan dulu. Nah, ada pembinaan kepada calon-calon orang tua. Apa tanggung jawab dan tugas-tugas yang harus mereka laksanakan setelah nanti mereka menjadi orang tua. Nah, ini antara lain tugasnya kantor urusan agama ini ya, untuk memberi pencerahan, atau lembaga-lembaga pendidikan untuk memberi pengertian yang seperti itu. Baik, gitu ya. Jadi ada orang tua durhaka. Baik, Bu Mary. Bagaimana Bu Mary? Iya Pak, terus bagaimana sikap kita sebagai anak agar kita juga bukan jadi anak yang durhaka untuk dalam bersikap terhadap orang tua yang seperti itu. Ya. Jadi untuk orang-orang tua yang durhaka, tetap anak itu diperintahkan untuk menghormati orang tua. Ada tuntunan di dalam Al-Quran supaya anak selalu menghormati orang tua. Orang tua tidak boleh diikuti oleh anak kalau orang tua itu mengajak kepada kemusyrikan. Nah, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua mengajak kepada kemusyrikan nggak boleh diikuti. Tetapi dalam pergaulan anak tetap harus menghormati orang tuanya. Nah, ini kalau ada orang tua yang durhaka tadi, tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagai orang tua, tapi anak ini kemudian misalnya diasuh oleh orang lain, dia tetap harus menghormati orang tuanya itu. Nah, jadi diperlakukan secara baik, karena memang dia adalah orang tuanya itu. Nah, jadi anak harus bersyukur bahwa meskipun orang tuanya kemudian mengabaikan pendidikannya, mengabaikan kesehatannya dan lain sebagainya, tetapi dia tetap diselamatkan oleh Allah lewat tangan orang lain. Dia tetap harus menghormati orang tua. Apalagi dia nanti justru bisa membimbing orang tuanya itu ke jalan yang lebih baik, yaitu lebih baik lagi. Ini tuntunan Quran ya. Jadi mengajak kepada syirik tidak boleh, tetapi mereka tetap harus diperlakukan secara baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, supaya dia tetap menjadi anak yang soleh kepada orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, itu ya. Jadi termasuk kedurhakaan itu ya membawa anak kepada kesyirikan. Ini durhaka besar ini. Dia juga durhaka kepada Allah kalau begitu. Nah, gitu. Ini tuntunan yang agung dari Quran kepada kita. Baik, seperti itu Bu Mary. Ya, terima kasih Ustadz Bu Ani. Baik, terima kasih Bu Mary. Selanjutnya, Assalamualaikum Pak Tun. Silakan Pak Tun. Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya mungkin di luar tema Ustaz. Ya, oke. Apakah bertawasul mengharap sesuatu di dunia
itu mengurangi pahala kita, Ustadz? Atau tawasul itu bentuk ibadah, Ustadz? Mohon pencerahannya, Ustadz. Jazakallah khairan, Ustadz. Ya, tawassul. Tawassul itu artinya kita mencari wasilah. Kalau di dalam Quran ada perintah wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayat ini maksudnya wasilah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu adalah amal soleh. Amal soleh itu luas sekali ya. Jadi kalau kita beramal soleh, maka itu menjadi wasilah kita itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sekarang ini bertawassul antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya adalah bersafaat kepada manusia dalam kehidupan sehari-hari, ini justru tuntutan kehidupan. Kita itu harus bekerja sama antara satu dengan yang lain untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan kita. Karena ada kegiatan-kegiatan kita yang kita tuju, kita tidak bisa melaksanakan sendiri kecuali ada bantuan dari pihak lain. Nah, jadi tawassul dalam pengertian yang ini justru ini menjadi tuntutan kehidupan kita dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, gitu. Bertawassul dan bersafaat kepada orang lain. Contoh yang paling gampang. Kita kalau mau ketemu Pak Bupati, kita belum kenal Pak Bupati itu, Pak Bupati belum kenal kita kan nggak bisa langsung masuk ke kantornya. Kita kan harus mencari cara, wasilah, tawassul, supaya kita sampai ke sana. Tawassulnya lewat siapa? Mungkin lewat ajudannya, mungkin lewat penjaga pintu kantornya, mungkin lewat istrinya, mungkin lewat anaknya. Nah, itu ya maksudnya seperti itu. Boleh itu. Nah, kita mau melakukan satu kegiatan, tidak bisa diselesaikan kecuali ada bantuan orang lain. Nah, bantuan orang lain itu kan menjadi tawassul untuk kita. Kita mesti berkomunikasi dengan orang itu sehingga kegiatan kita itu menjadi selesai. Nah, ini justru tuntutan kehidupan. Kecuali kalau memang pekerjaan itu bisa kita handle sendiri, nah, tidak ada persoalan itu. Nah, gitu. Banyak kegiatan kita yang kita tidak bisa menghandle sendiri, kita butuh bantuan orang lain. Nah, ini yang dimaksud ya. Tetapi kalau tawassul itu kepada Allah dalam beribadah itu tidak ada memang. Tidak boleh kita ya. Seperti orang musyrik Mekah dulu menjadikan berhala-berhala itu sebagai objek tawassul untuk menyampaikan doa-doa manusia kepada Allah. Nah, kalau itu tidak ada. Jadi doa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tawassul itu dalam kehidupan sehari-hari, istilahnya ada dua, tawassul dan syafaat. Ini justru sesuatu yang lumrah dilakukan oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Saling bantu-membantu. Karena orang lain justru bisa menyempurnakan kegiatan-kegiatan yang ingin kita tuju tadi itu. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi dua istilah yang mirip pengertiannya. Nah, ini menjadi tuntutan keberhasilan kita di dalam beraktivitas. Itu saya kira Pak Tun ya. Atau Pak Tun punya pengertian lain tentang tawassul? Maksudnya apa kalau pengertian lain? Mau Ustaz, tawassul seperti yang dicontohkan oleh Sohibul Kahfi, Ustaz, untuk keluar dari goa, mereka Sabar sayang. Oh, astagfirullah. Ya. Kalau itu kan permohonan kepada Allah ya. Jadi ada orang yang sudah berbuat kebaikan dalam situasi terjepit, tidak punya daya untuk menyelesaikan,
lalu dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Nah, kalau itu boleh. Itu ada contohnya di Ashabul Kahfi itu. Itu kepada Allah, kalau itu bukan kepada sesama manusia ya. Jadi tawasulnya dengan amal baiknya sendiri, maksudnya itu. Nah, gitu. Itu bisa diperbolehkan kalau itu. Nah, gitu. Tawasulnya bukan kepada manusia kalau itu ya, bukan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan maksudnya itu ta'awun, kerjasama dengan sesama manusia kalau itu. Nah, boleh itu silahkan dalam situasi tertentu. Nah, tapi kalau situasi normal ya tidak perlu kita bertawasul seperti itu. Situasi normal wajar kita ini justru ta'awun. Nah, ada ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerjasamalah kamu dengan orang lain dalam kebajikan dan ketakwaan. Nah, ini ta'awun. Jadi yang masih dalam wilayah hukum sebab akibat, kita ta'awun, kerjasama dengan ahlinya. Yang di luar sebab akibat, kita menyerahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nah, gitu. Jadi istilahnya tawakal kalau kita ini. 90% usaha kita itu berdasarkan hukum sebab akibat yang kita ketahui. 10%-nya atau 5%-nya itu wilayahnya Allah. Nah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajarannya di Quran. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ashabul Kahfi itu memang situasi yang sangat krusial ya, situasi tidak normal itu. Nah, maka usaha mereka ya itu yang paling mungkin untuk bisa dilakukan. Nah, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kan tidak sampai situasi seperti itu kan. Kalaupun situasinya sulit, tapi masih ada jalan keluar lain yang bisa kita lakukan. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kita belum dituntut untuk seperti Ashabul Kahfi. Ini situasinya masih dalam batas-batas normal dan kuasa manusiawi. Kecuali kalau patun memang dalam situasi seperti mirip-mirip Ashabul Kahfi. Nah, itu baru boleh. Kita nanti kalau sedikit-sedikit seperti Ashabul Kahfi malah jadi masalah ini kita. Nggak serius di dalam berusaha. Nah, kita dituntut berusaha itu sesuai hukum sebab dan akibat. Meskipun sulit. Nah, sulit itu boleh jadi hanya karena kita belum tahu rumusnya kan. Kalau kita sudah tahu rumusnya ternyata gampang itu. Nah, kan gitu. Kalau kita udah tahu jalannya, oh ternyata mudah itu. Nah, kalau belum tahu kan kayaknya sulit banget. Nah, sekarang ini banyak hal yang kadang-kadang kita sulit karena belum tahu. Nah, maka kita harus banyak belajar. Makanya literasi sekarang ini termasuk literasi teknologi. Teknologi ini kan berkembang terus. Kita kalau nggak tahu kan susah, nggak bisa kita. Nah, gitu. Nggak perlu tawasul seperti Ashabul Kahfi kalau ini. Wong ini bisa dipelajari lewat orang lain. Nah, gitu. Nah, saya kira gitu ya. Jangan dikit-dikit tawasulan seperti Ashabul Kahfi. Kita nanti malah jadi nggak sehat dalam kehidupan. Usahanya kurang maksimal. Tidak sesuai hukum sebab akibat. Oke, Pak Tun, gitu ya. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Tun. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Bunda Frog. Waalaikumsalam Bu Ani. Baik Bunda, silahkan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bu Nurhayati. Ya. Ustadz, tadi kan salah satu yang amalan disukai Allah itu adalah sholat tepat waktu. Nah, kita kan tahu sholat itu kan ada waktunya, itu misalnya subuh dari jam, kalau di Jambi ini jam 5 kurang 10 gitu ya, sampai jam 6 kurang 6. Karena jam 6 kurang 6 itu sudah terbit matahari. Nah, yang dinyatakan sebagai tepat waktu itu apakah berada pada durasi itu, atau sebenarnya itu memaknai lebih cenderung ke awal waktu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita membaca surat
dalam Al-Quran itu, dalam sholat itu kan suratnya ada dari urutan 1 sampai 114. Nah, misalnya kita membacanya itu dibalik gitu, yang urutan 100 dibaca di rakaat pertama, terus yang urutan yang ke 98 atau 97 misalnya itu di rakaat yang kedua. Karena saya pernah mendengar ada yang bilang, oh itu tidak etis membaca seperti itu, karena Allah itu sudah menurunkan urutan itu ya untuk dibaca urutan lah gitu, seperti itu. Apakah benar seperti itu? Atau emang urutannya sebenarnya tergantung makna dari suratnya sendiri gitu. Ketika ayat itu membaca tentang X misalnya, maka ya kita baca berikutnya tentang lanjutan dari si X itu. Misalnya seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tadi hadis yang kita baca, pertanyaannya kan perbuatan apa wahai Rasul yang paling disukai oleh Allah? As-sholat ala waktiha. Nah, jadi sholat pada waktunya. Waktu sholat itu kan sudah lengnya ditentukan dari jam berapa sampai jam berapa. Intervalnya dari jam berapa sampai jam berapa. Ya itulah waktunya. Nah, jadi kita sholat itu harus pada waktu itu. Masing-masing waktu sholat itu. Nah, maksudnya gitu. Ini hadisnya maksudnya begitu. As-sholat ala waktiha. Bukan di luar waktunya itu. Nah, memang kita ketemu hadis lain lagi yang menyebutkan yang lebih utama itu fi awali waktiha. Nah, pada awal waktu. Jadi pada waktunya itu umum sifatnya. Lalu yang pada awal waktu itu lebih spesifik. Nah, dan Rasulullah selalu sholat itu pada awal waktu. Nah, contohnya begitu. Beliau kan kalau sholat selalu ngimami ya, selalu ngimami di masjid, selalu awal waktu, bukan di akhir waktu, bukan di pertengahan waktu, di awal waktu. Nah ini secara spesifik begitu. Tapi ala waktiha itu maksudnya pada waktunya, yang panjang tadi itu, dari awal sampai akhir. Nah gitu. Maka kalau kita misalnya sholat itu kurang 10 menit dari habisnya waktu, ya boleh saja itu. Nah, boleh saja. Oh, itu masih ala waktiha itu. Maksudnya seperti itu. Kita ada kegiatan yang tidak bisa dipotong. Ibu lagi kuliah, nanggung waktunya. Kalau dipotong nanti sulit nyambungnya. Ini nabrak waktu sholat. Nah, lalu Ibu pertimbangannya untuk kebaikan, ditunda waktu sholatnya setelah kuliahnya itu selesai. Tapi waktunya hanya tinggal 10 menit atau seperempat jam. Ya boleh-boleh saja. Itu as-sholat ala waktiha. Yang penting itu tidak selalu kan. Nah, hanya sekali 2 kali kasus karena itu situasi yang emergensi, situasi yang sangat sulit. Nah, gitu. Jadi ala waktiha ya, ala waktiha. Kalau itu fi awali waktiha itu penegasan lain, ya, penegasan di hadis yang lain. Yang kedua, baca surat gimana? Tidak harus urut, Bu. Jadi orang mau baca surat yang urutan belakangan, rakaat pertama, lalu rakaat kedua itu urutan yang lebih di awal, ya boleh-boleh saja. Rakaat pertama surat Al-Anas. Rakaat kedua surat Al-Falaq. Boleh, tidak ada larangan. Rakaat pertama surat Ikhlas. Rakaat kedua surat At-Takasur. Boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Yang dalam hadis Nabi itu, tuntunan sholat itu adalah membaca Ummul Kitab. Setelah itu baca surat. Ma tayassara minhu, yang mudah baginya. Nah, jadi keterangan Nabi itu baca surat yang mudah baginya. Tentang urutan tidak ada penjelasan dari Rasul. Yang mudah lah, yang mudah yang mana silakan aja. Nah, gitu. Yang penting kalau satu surat jangan dibalik-balik. Misalnya surat yang panjang Al-Baqarah ya, itu kalau baca ya surat Al-Baqarah itu dari awal dulu sampai mungkin ayat 100. Nah, rakaat berikutnya 101 sampai ayat 200. Jangan
yang dibaca ayat 200 sampai akhir dulu, baru rakaat kedua ayat pertama sampai ayat 100. Nah, itu tidak bagus kalau itu. Nah, yang ini yang tidak boleh. Tapi kalau satu surat dengan surat yang lain tidak harus urut, ya, tidak harus urut sesuai urutan mushaf. Tidak ada ketentuan seperti itu. Nah, hanya mungkin kalau bicaranya dari kacamata akhlak, bisa juga orang bilang tidak etis, nah, seolah-olah tidak etis. Nah, tapi kalau di sini nggak ada sebenarnya masalah etis dan tidak itu. Nah, wong itu keterangannya di Nabi umum, mata yassara minhu, membaca surat yang mudah baginya. Nah, silakan aja. Nggak urut ya tidak apa-apa. Itu Ibu kalau sholat taraweh itu kan baca suratnya tidak urut itu. Nah, kadang-kadang dia membaca surat-surat yang panjang dipotong-potong beberapa ayat. Lalu nanti di bagian lain dia membaca potongan ayat di surat yang lain lagi. Diacak-acak, ya tidak apa-apa juga seperti itu. Nah, gitu. Yang penting orang baca surat. Nah, gitu. Jadi saya tidak menemukan tuntunan harus urut dari surat yang nomor lebih awal baru kemudian surat yang nomornya lebih akhir. Tidak ada tuntunan teknis seperti itu. Cuman kalau orang mau begitu ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tidak ada yang salah di sini. Semua sah, sholatnya sah. Baik, itu saya kira Bu Nurhayati ya. Baik, terima kasih Ustaz. Kenapa ini saya tanyakan? Karena waktu itu mungkin ada kan waktu kisahnya itu Pak Gubernur DKI. Jadi waktu itu katanya dia membaca di rakaat pertama itu dia membaca surat Al-Nasr. Tapi kemudian di rakaat kedua ternyata dia membaca surat Al-Baqarah yang terakhir itu 286 sampai seterusnya sampai akhir. Nah, akhirnya dikomentarilah di media sosial bahwa wah itu enggak pas gitu membacanya. Harusnya yang dibaca itu Al-Baqarah dulu baru nanti karena kan sudah sisanya Al-Baqarah itu ujung Al-Baqarah baru nanti di rakaat keduanya harusnya dia baru membaca Al-Nasr. Itu ya akhirnya banyak komentar lah di media sosial seperti itu. Saya jadi mikir apakah emang harus seperti itu karena emang kan di Al-Nasr itu ujungnya ada kalau setiap ada kesulitan ada kemudahan dan di Al-Baqarah memaknanya bahwa Allah itu akan menguji kita sesuai dengan kemampuan. Jadi saya bilang apa gak ada maknanya itu ya yang membuat dia menjadi tidak pas pengucapan dibacanya gitu. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh ya. Ya itu main logika saja ya, main logika. Ya, dalam ibadah ini tidak ada ketentuan itu. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih Bunda pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ibu Tari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Erni. Ya, silahkan Bu Tari. Silahkan Bu Tari. Terima kasih Bu Erni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu materi yang tadi diberikan Ustaz. Ustaz, batasan toleransi dengan non-Islam Ustaz ketika dalam pergaulan, ketika kita berhari raya mereka mengunjungi kita, tapi ketika dalam perayaan mereka mengundang kita, apakah yang harus kita sikap apa yang harus kita tunjukkan? Kemudian ketika kita punya saudara non-Islam melakukan pernikahan misalnya di gereja, menikahkannya di gereja, apa yang harus kita lakukan juga Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saling berkunjung pada perayaan hari raya dua pemeluk agama yang berbeda. Kalau ini kan bukan ibadah ya. Jadi kalau hari raya Idul Fitri misalnya orang Nasrani datang ke rumah kita silaturahim. Mohon maaf atas segala kesalahan, ya boleh-boleh saja. Kemudian pada perayaan Natal kita datang ke rumah mereka. Ya tidak apa-apa. Nah, ini bukan ibadah ya, ini bukan ibadah. Ini justru menunjukkan interaksi sosial yang baik.
hubungan harmonis antara dua pemeluk agama. Apalagi ini bertetangga ya, hidupnya bertetangga dalam perumahan yang sama, ya enggak apa-apa. Nah, gitu. Boleh-boleh saja. Apalagi memang hubungannya mereka baik. Nah, itu maksudnya. Karena ini bukan wilayah ibadah. Kan nggak ada ibadah di sini. Nah, silaturahim itu kan hubungan sosial antar manusia. Yang enggak boleh itu kalau di situ ada kegiatan yang bernilai ibadah. Seperti pertanyaan ibu yang kedua itu. Kalau kita ke gereja, dalam acara-acara perayaan mereka yang di situ ada ritual, ada sakramen ekaristi misalnya, di situ ya enggak boleh kita mengikuti kegiatan mereka. Kalau ini berlaku rumus di surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silakan kamu menunaikan kewajiban-kewajiban agamamu menurut kamu di gerejamu sana, aku juga melaksanakan ketentuan-ketentuan agamaku di masjidku. Kamu tidak bisa ikut campur tangan di sini. Nah, itu yang dimaksud. Tapi kalau orang Nasrani, misalnya kita perayaan, lalu dia ikut membangun apa misalnya tendanya, boleh-boleh saja. Ini belum waktunya untuk ibadah, toh. Nah, silakan saja di situ. Orang Nasrani kita mau sholat di lapangan, ikut membantu memasang sok-sok, boleh-boleh saja. Wong ini belum kegiatan ibadahnya. Nah, jadi antar dua kelompok agama yang seperti ini masih dalam batas boleh. Tapi memang ini fenomena belakangan. Dulu-dulu nggak pernah ada itu. Nah, asal itu tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik dan tidak dipolitisasi oleh oknum-oknum tertentu. Nah, silahkan saja itu. Nah, gitu. Jadi kalau dipolitisasi, ya itu yang sering jadi persoalan, menimbulkan gangguan dalam kehidupan beragama di suatu wilayah. Saya kira itu Bu Tari, ya. Terima kasih, Ustaz. Tapi jika kalau ada yang misalnya meninggal, agama yang meninggal itu agamanya agama Buddha, kemudian bolehkah kita pergi ke yayasannya atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Boleh kita takziah ke jenazahnya non-muslim, yang penting kita tidak nyolati jenazahnya. Kita kan ikut berbelasungkawa. Jadi ucapan belasungkawa itu ditujukan kepada keluarga. Mendoakan keluarganya supaya keluarganya tetap tabah, nah gitu ya, tetap tabah. Tidak terjadi goncangan-goncangan dalam kehidupan keluarga. Boleh itu. Tetap bahagia. Nah, boleh itu. Yang dilarang, baik Ustaz, menyolati jenazahnya. Mendoakan pengampunan dari Allah. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Jadi, ada itu Qur'annya. Memintakan pengampunan kepada Allah. Itu yang tidak boleh. Ayatnya mengatakan begini, maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak sepantasnya Nabi dan para sahabat orang-orang Islam itu memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik walaupun mereka itu masih kerabat-kerabat mereka sendiri. Nah, jadi yang tidak boleh memintakan ampunan untuk jenazah itu. Nah, kalau ini kan bisa dihindari kan? Kita datang kepada mereka kan kita ketemu keluarganya. Nah, boleh itu. Tidak usah nyolati jenazahnya. Nah, itu silakan aja. Jadi memohonkan ampunan. Karena udah jelas orang musyrik itu enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam akidah kita orang-orang ini kan sudah pada musyrik ya. Jadi akidahnya tidak tulus, tidak murni, tauhid murni semurni-murninya. Orang Nasrani jelas itu ada trinitas di situ, nah, tidak murni semurni-murninya.
Nah, jadi ini yang dilarang satu ini saja, memohonkan ampunan untuk jenazahnya. Wong sudah jelas nggak akan diampuni oleh Allah. Kita malah berdosa kepada Allah. Nah, kok ngeyel? Nah, kan gitu kira-kira. Wong Allah sudah jelas mengatakan tidak diampuni, kok ini ngeyel orang ini. Nah, gitu. Ada kasus Nabi pernah menyolati jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Nabi kewan sama anaknya itu. Turun ayat, la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi. Kamu jangan sekali-kali nyolati jenazah mereka. Nyolati kan memohonkan ampunan ya. Nah, wala taqum ala qabrihi, dan kamu jangan berdiri di kuburnya sebagai tanda penghormatan. Nah, Nabi ini ditegur oleh Allah. Karena anaknya ini kan muslim, bapaknya itu musyrik, ya, bapaknya munafik ini, anaknya muslim yang baik. Nabi lalu pakewo sama anaknya, lalu minta disolati, Nabi nyolati jenazahnya itu. Nah, jadi tidak usah heboh-heboh ya, datang aja pada keluarganya mengucapkan bela sungkawa. Jangan mendoakan mayitnya doa pengampunan. Kalau mendoakan keluarganya tetap istiqomah, boleh-boleh saja. Mendoakan keluarganya tetap sabar, tabah, boleh-boleh saja itu. Nah, gitu ya. Yang tidak boleh mendoakan jenazahnya, arwahnya itu, untuk mendapat pengampunan dari Allah. Gitu ya, Bu Tari. Baik Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tari. Baik, jam sudah menunjukkan pukul 11.46. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Ibu Tari tadi, maka berakhir pula kajian Islam virtual kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi dalam kajian Islam virtual dengan tema keutamaan bersedekah. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu atas perhatiannya dan atas partisipasinya. Saya memandu acara pada hari ini, mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.